Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, kematian adalah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang kekal. Sebelum menyimak informasi selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Perjalanan ini melibatkan berbagai tahapan yang penuh hikmah, ujian, dan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan seseorang di dunia. Pemahaman akan tahapan ini memberikan pelajaran penting tentang kesadaran diri, tanggung jawab moral, dan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Berikut adalah penjelasan detail mengenai 7 tahapan kehidupan setelah meninggal dalam tradisi Islam, yang menggambarkan perjalanan ruh dan tubuh menuju akhirat. Pertama, Sakratul Maut. Sakratul Maut adalah peristiwa awal yang akan dialami setiap manusia saat ajal tiba. Dalam tradisi Islam, momen ini digambarkan sebagai pengalaman yang sangat berat dan penuh tantangan. Proses pencabutan nyawa ini merupakan perpindahan dari kehidupan dunia menuju alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya." Quran Surat Kaf 19. Sakratul maut bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual. Dalam tahap ini, tubuh dan ruh mulai berpisah. Ruh dicabut dari setiap bagian tubuh, mulai dari kaki hingga kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh, sakratul maut itu lebih sakit daripada tusukan 300 pedang." Hadis Ahmad. Tingkat kesakitan yang dirasakan saat sakratul maut bergantung pada amal perbuatan seseorang selama hidupnya. Bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah, sakratul maut bisa terasa lebih ringan, seolah-olah ruh dicabut dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut bejana. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka dan ingkar, proses ini sangat menyakitkan, seperti mencabut duri yang penuh duri kecil dari kain sutra basah. Dalam momen ini, setan juga berusaha menggoda manusia dengan sekuat tenaga untuk mengguncang keimanan mereka. Setan membisikkan keraguan agar seseorang berpaling dari Allah di saat-saat terakhir kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk senantiasa berdoa agar diberikan husnul hatimah, yaitu akhir hidup yang baik. Sakratul maut adalah pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Detik-detik ini menjadi cerminan akhir perjalanan hidup seseorang. Ruh akan keluar dari tubuhnya, meninggalkan jasad yang kemudian menjadi jenazah. Ketika nyawa telah dicabut sepenuhnya, tubuh menjadi dingin dan kaku, menandakan berakhirnya perjalanan di dunia. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Sakratul maut mengajarkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri dengan amal yang baik, menjaga keimanan, dan menjauhi kemaksiatan agar dapat melewati momen ini dengan kemuliaan. Kedua, alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ruh memasuki alam kubur, yang disebut juga sebagai alam barzah. Barzah merupakan fase transisi antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang alam barzah dalam Al-Quran. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun 100. Alam barzah dimulai sejak jasad dikebumikan, ketika ruh menghadapi pertanyaan dari malaikat. 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, akan mendatangi jenazah di kubur. Mereka akan mengajukan 3 pertanyaan utama. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang yang beriman, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan keluar dengan mudah, karena keimanan mereka selama di dunia sudah kokoh. Ruh orang beriman akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan nikmat kubur. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar, jawaban tersebut sulit diberikan karena hati mereka selama hidup dipenuhi keburukan. Mereka akan merasakan azab kubur sebagai hukuman atas amal buruk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba mukmin diletakkan di dalam kuburnya, ia didatangi 2 malaikat. Lalu mereka dudukan dia dan bertanya kepadanya. Maka, ia akan menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad." Hadis Abu Daud. Sebaliknya, orang yang durhaka akan berada dalam kondisi gelisah.
Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat dan justru berkata, "Aku tidak tahu," atau menyebutkan jawaban yang salah. Hal ini menyebabkan azab kubur dimulai bagi mereka. Azab kubur bisa berupa siksa yang sangat berat, seperti himpitan tanah kubur yang membuat tulang-tulang hancur, hingga serangan api panas yang berasal dari neraka. Alam barzah bukan sekadar tempat perhentian pasif. Ruh di dalamnya menjalani fase yang dinamis, bergantung pada amal mereka selama di dunia. Orang yang beriman akan merasakan taman dari taman-taman surga, sementara orang yang durhaka akan merasakan lubang dari lubang-lubang neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis Tirmidzi. Di alam barzah, ruh juga mendapatkan gambaran tentang nasib akhir mereka. Orang yang beriman akan diperlihatkan tempat mereka di surga, sementara orang yang ingkar akan diperlihatkan neraka sebagai tempat mereka kelak. Namun, alam barzah bukanlah kehidupan abadi. Ini adalah masa penantian sebelum tibanya hari kiamat, ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur untuk menghadapi hisab. Oleh karena itu, barzah juga dikenal sebagai masa ujian. Sebagian ulama menyebutnya sebagai waktu jeda di mana ruh dapat beristirahat atau merasakan azab. Alam barzah adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya amal saleh dan keimanan yang kokoh selama di dunia. Kebahagiaan atau penderitaan di alam barzah sepenuhnya bergantung pada apa yang telah kita tanam selama hidup. Doa dari keluarga yang masih hidup, seperti membaca doa khusus atau bersedekah atas nama almarhum, juga dapat meringankan beban ruh di alam kubur. Oleh karena itu, penting untuk saling mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka yang telah mendahului kita. Alam barzah menjadi penghubung antara kehidupan fana dan kehidupan abadi. Ia adalah refleksi pertama dari perjalanan akhirat yang penuh dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menghadapi alam kubur dan memperoleh kebahagiaan di sana. Amin. Ketiga, Hari Kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Hari Kebangkitan atau Yaumul Ba'ats adalah momen ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur setelah alam barzah berakhir. Proses ini terjadi pada hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali seluruh makhluk dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Hari Kebangkitan adalah tahap penting yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kemudian, setelah itu kamu sungguh-sungguh akan mati. Kemudian, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat." Quran Surah Al-Mu'minun 15-16. Hari kebangkitan terjadi setelah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, yang ditiup 2 kali. Tiupan pertama menyebabkan kematian semua makhluk yang hidup, sementara tiupan kedua membangkitkan seluruh makhluk dari kubur mereka. Pada saat itu, bumi berubah menjadi dataran luas yang disebut Padang Mahsyar, tempat manusia dikumpulkan. Ketika tiupan kedua sangkakala terdengar, tubuh manusia yang telah hancur lebur akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, bagian terkecil dari tubuh manusia, yaitu tulang ekor, ajbus zanab, akan menjadi dasar untuk merekonstruksi jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia membuat perumpamaan bagi kami, dan Dia lupa pada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur? Katakanlah, yang akan menghidupkannya ialah Allah, yang menciptakannya pertama kali." Quran Surah Yasin 78-79. Pada hari itu, ruh dan jasad bersatu kembali. Seluruh manusia akan keluar dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, sebagaimana mereka diciptakan pertama kali. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak ada rasa malu di antara manusia, karena mereka sangat sibuk memikirkan nasib mereka sendiri. Dalam hadis disebutkan, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak berhitan. Hadis Bukhari dan Muslim. Kondisi ini menggambarkan bahwa manusia tidak membawa apapun dari dunia kecuali amal perbuatannya. Tidak ada status sosial, harta, atau kekuasaan yang akan menjadi penolong. Hari kebangkitan adalah momen yang sangat menakutkan dan penuh kepanikan. Manusia akan berlari mencari pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali amal mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran,
Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Quran Surat Abasa 34-37. Di tengah suasana ini, manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab. Catatan amal mereka, yang telah dicatat oleh malaikat rakib dan atid, akan diberikan kepada mereka. Orang yang amalnya diterima akan menerima kitabnya dengan tangan kanan, tanda keberuntungan. Sedangkan orang yang amalnya ditolak akan menerima kitabnya dengan tangan kiri atau dari belakang, tanda kehinaan. Pada hari kebangkitan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan merasakan ketakutan yang luar biasa, karena Allah menjanjikan kedamaian bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, dan lainnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar akan merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka berharap untuk tidak dibangkitkan, tetapi penyesalan mereka tidak akan berarti. Hari kebangkitan adalah bukti nyata keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun amal yang tersembunyi, sekecil apapun akan diperlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7-8. Hari kebangkitan mengajarkan umat manusia untuk selalu mempersiapkan diri dengan amal saleh dan menjauhi dosa. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara. Hari kebangkitan akan menentukan nasib akhir manusia, kebahagiaan abadi di surga atau kesengsaraan abadi di neraka. Yaumul Ba'ats adalah salah satu puncak perjalanan manusia menuju kehidupan abadi. Setiap manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Pemahaman tentang hari kebangkitan mendorong kita untuk lebih serius dalam menjalani kehidupan di dunia, memperbanyak amal kebaikan, dan menjaga keimanan. Semoga kita termasuk dalam golongan yang diberikan keselamatan pada hari kebangkitan. Amin. Keempat, Padang Mahsyar atau tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Setelah kebangkitan dari kubur, seluruh manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat luas yang disebut Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah lokasi pertemuan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir di akhir zaman. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keadilannya dengan memperhitungkan seluruh amal perbuatan makhluknya. Peristiwa ini digambarkan sebagai hari penuh kecemasan, penantian, dan ketegangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan menuju patung-patung yang mereka sembah. Quran Surat Al-Ma'arij 43. Di Padang Mahsyar, manusia akan berada dalam kondisi fisik dan mental yang luar biasa berat, menghadapi panas yang menyengat dan penuh keringat. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan suasana ini. Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan sehingga hanya berjarak 1 mil dari manusia. Manusia pun berkeringat sesuai dengan amal mereka. Ada yang keringatnya sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya. Hadis Muslim. Di tempat ini, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, atau penguasa dan yang dikuasai. Semua manusia dikumpulkan dalam keadaan yang sama, tanpa alas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak berhitan. Hadis Bukhari dan Muslim. Namun, meskipun demikian, tidak ada rasa malu di antara manusia karena mereka sibuk dengan nasib mereka masing-masing. Mereka khawatir tentang perhitungan amal dan nasib akhir mereka, apakah akan berakhir di surga atau neraka. Proses menunggu di Padang Mahsyar berlangsung sangat lama, hingga manusia merasa seperti ribuan tahun. Dalam masa penantian ini, manusia mencari syafaat, pertolongan,
kepada para nabi untuk meminta kepada Allah agar dimulai perhitungan amal. Mereka akan mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamlah yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat terbesar dan memohon agar penghisaban segera dimulai. Di padang mahsyar, setiap manusia akan dikumpulkan berdasarkan amal perbuatannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada satupun dari perbuatanmu yang tersembunyi." Quran Surah Al-Haqqah 18. Orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panas dan ketakutan yang luar biasa. Mereka dinaungi oleh naungan Allah yang dijanjikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terikat pada masjid, dan lainnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar dan banyak berbuat dosa akan merasakan kepanikan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. Mereka akan digiring dalam kelompok yang memalukan, dengan tanda-tanda dosa mereka tampak jelas. Di padang mahsyar, setiap manusia akan diperlihatkan catatan amal perbuatannya. Catatan ini mencakup semua perbuatan, sekecil apapun, yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surah Az-Zalzalah 7:8. Orang yang amal kebaikannya lebih banyak akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, yang menjadi tanda keberuntungan dan keselamatan. Sebaliknya, orang yang amal buruknya lebih banyak akan menerima kitabnya dengan tangan kiri atau dari belakang, sebagai tanda kehinaan. Setelah semua manusia dikumpulkan, proses hisab, perhitungan amal, akan dimulai. Pada momen ini, manusia akan ditanya tentang bagaimana mereka menggunakan nikmat Allah, waktu, harta, dan kesempatan selama hidup di dunia. Setiap perbuatan akan ditimbang dengan mizan, timbangan amal, yang adil. Orang-orang beriman akan mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta malaikat. Namun, mereka yang banyak dosanya akan merasakan penyesalan mendalam, berharap agar bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal mereka, tetapi kesempatan itu telah hilang. Padang mahsyar adalah pengingat bahwa setiap amal manusia tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada bantuan dari harta, keluarga, atau kekuasaan. Amal dan keimanan yang tuluslah yang menjadi penolong utama. Pemahaman tentang padang mahsyar mendorong kita untuk senantiasa introspeksi, meningkatkan amal baik, dan menjaga hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tempat di bawah naungannya di padang mahsyar, dan menjadikan kita termasuk golongan yang beruntung pada hari perhitungan. Amin. Kelima, hisab dan mizan. Perhitungan dan penimbangan amal. Hisab dan mizan adalah 2 tahap penting dalam perjalanan akhirat yang akan menentukan nasib akhir setiap manusia. Hisab adalah proses perhitungan amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Sedangkan mizan adalah timbangan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digunakan untuk menilai bobot amal baik dan buruk. Tahapan ini menjadi puncak keadilan Allah, di mana tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, kami pasti mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran Surah Al-Anbiya 47. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, setiap manusia akan dipanggil satu persatu untuk dihisab. Catatan amal yang telah ditulis oleh malaikat rakib, pencatat kebaikan, dan atid, pencatat keburukan, selama hidup di dunia akan diperlihatkan kepada mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kitab catatan amal perbuatan dibuka, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, 'Celakalah kami,
Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan amal kecil dan tidak pula amal besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan hadir di hadapan mereka. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi 49. Proses hisab mencakup pertanyaan mendetail tentang setiap aspek kehidupan, termasuk nikmat Allah. Bagaimana seseorang menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, seperti kesehatan, harta, dan waktu. Amal ibadah, sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Hubungan sesama manusia, bagaimana seseorang memperlakukan sesama, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan amal sosial. Pemanfaatan waktu, bagaimana waktu dihabiskan, apakah untuk hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan, serta tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Hadis Tirmidzi. Setelah hisab selesai, amal perbuatan akan ditimbang di mizan. Mizan adalah timbangan yang sangat akurat dan adil, yang menunjukkan bobot amal baik dan buruk seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berat timbangan, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Quran Surah Al-A'raf 89. Mizan memiliki 2 sisi. Satu untuk amal baik dan satu untuk amal buruk. Setiap amal, sekecil apapun, akan dimasukkan ke dalam timbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 2 kalimat yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis Bukhari dan Muslim. Amal yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti syariat akan memberikan bobot yang besar di timbangan. Sementara amal yang tercampur dengan ria atau dosa akan menjadi ringan. Dalam proses hisab, ada golongan yang mendapatkan kemudahan, yaitu mereka yang amal baiknya melimpah dan penuh keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab dengan teliti, maka dia akan diazab. Namun, siapa yang diperlihatkan amalnya dengan sekadar peninjauan, ringan, maka dia akan selamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Golongan ini meliputi orang-orang yang bertakwa dan selalu berusaha menjaga amal mereka. Mereka yang sering bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keimanan mereka. Setelah proses hisab dan mizan selesai, manusia akan mengetahui nasib mereka. Orang yang amal baiknya lebih berat akan menerima kitab amal dengan tangan kanan. Mereka digambarkan sebagai orang yang beruntung dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Quran Surah Al-Insyikaq 79. Orang yang amal buruknya lebih berat akan menerima kitab amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Mereka akan penuh penyesalan dan kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Quran Surah Al-Insyikaq, Oktober 11. Hisab dan mizan adalah pengingat tentang pentingnya setiap amal, sekecil apapun, dalam menentukan nasib akhir manusia. Pemahaman ini mendorong kita untuk memperbanyak amal baik, menjauhi dosa, dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan kemudahan hisab dan berat timbangan amal baik. Amin. Keenam, syirat, jembatan di atas neraka. Tahap berikutnya dalam perjalanan akhirat adalah melewati syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, menghubungkan padang mahsyar ke pintu surga. Melewati syirat adalah salah satu momen paling menegangkan bagi manusia, karena ia menentukan apakah seseorang berhasil mencapai surga atau jatuh ke dalam neraka. Syirat digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jembatan yang sangat tipis, lebih kecil dari sehelai rambut, dan lebih tajam dari pedang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian diletakkan syirat di atas jahanam. Aku dan umatku akan menjadi yang pertama-tama melewatinya." Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Doa para rasul ketika itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami." Hadis Bukhari dan Muslim. Setiap orang wajib melewati syirat, tanpa terkecuali. Kecepatan seseorang dalam melintasi syirat bergantung pada amal perbuatannya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sebagian manusia melewati syirat seperti kilat, sebagian seperti angin, sebagian seperti burung yang terbang, sebagian seperti orang berlari, dan sebagian seperti orang berjalan. Ada pula yang merangkak dan tertatih-tatih, bahkan ada yang terseret-seret di atasnya. Hadis Muslim. Orang beriman, mereka yang memiliki amal baik dan keimanan yang kuat akan melewati syirat dengan mudah dan cepat, seperti kilat atau angin. Ini adalah tanda keberuntungan mereka. Orang berdosa, mereka yang amalnya sedikit atau dicampuri dosa akan tertatih-tatih melewati syirat. Ada yang tersangkut pengait dan terjatuh ke dalam neraka. Meskipun pada akhirnya mereka mungkin akan diselamatkan dengan syafaat atau rahmat Allah. Orang kafir dan munafik, mereka yang tidak memiliki keimanan akan langsung jatuh ke dalam neraka, karena syirat menjadi bukti terakhir kekufuran mereka. Dalam melewati syirat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan peranan penting. Syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada umatnya yang memiliki keimanan meskipun mereka memiliki dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah orang pertama yang berdiri di pintu surga untuk membukanya. Tetapi ada banyak dari umatku yang tertahan di syirat karena dosa mereka, hingga akhirnya aku memohonkan syafaat untuk mereka." Hadis Bukhari. Orang-orang yang berhasil melewati syirat akan tiba di pintu surga. Wajah mereka berseri-seri, dipenuhi kebahagiaan karena telah selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka yang bertakwa kepada Tuhan mereka dibawa ke surga berombong-rombongan. Hingga apabila mereka sampai di surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka, 'Kesejahteraan atasmu, kamu telah berbuat baik, maka masukilah surga ini untuk selama-lamanya.'" Quran Surah Az-Zumar 73. Namun, bagi mereka yang terjatuh dari syirat, azab neraka jahanam sudah menunggu. Mereka yang terjatuh tidak berarti selamanya berada di neraka. Tergantung pada dosa mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang akan mendapatkan pengampunan setelah disiksa sesuai dosa-dosa mereka. Syirat adalah simbol ujian terakhir bagi manusia, yang menjadi penentu keselamatan di akhirat. Pemahaman tentang syirat memberikan pelajaran penting untuk mempersiapkan diri dengan amal saleh dan keimanan yang tulus selama di dunia. Amal baik, ibadah yang konsisten, dan menjauhi dosa menjadi bekal utama untuk melewati syirat dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk melewati syirat dengan mudah dan cepat, serta menjauhkan kita dari azab neraka. Amin. Ketujuh, surga atau neraka, tempat kembali abadi. Setelah melalui proses hisab, penimbangan amal di mizan, dan melewati syirat, manusia akan menghadapi keputusan terakhir yang menentukan tempat kembali mereka, surga atau neraka. Tahapan ini adalah puncak perjalanan kehidupan akhirat, di mana setiap individu akan menerima balasan yang kekal sesuai amal perbuatannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka barang siapa berat timbangan, kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam." Quran Surah Al-Mu'minun 102-103. Surga adalah tempat bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga sebagai balasan atas ketaatan dan pengorbanan manusia dalam menjalankan perintahnya selama di dunia. Dalam surga, tidak ada rasa sakit, kesedihan, atau penderitaan, melainkan hanya kebahagiaan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Quran Surah Al-Baqarah 25. Surga memiliki berbagai tingkat, dan penghuni surga akan ditempatkan di tingkatan yang sesuai dengan amal mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga memiliki 100 tingkatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya, seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis Bukhari. Di dalam surga, penghuni akan menikmati keindahan tak terhingga. Surga dipenuhi taman-taman, sungai-sungai, dan istana yang tidak pernah bisa dibayangkan keindahannya. Kenikmatan fisik dan spiritual. Mereka akan diberikan makanan, minuman, dan pakaian terbaik. Ruh mereka juga akan dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan. Kehidupan kekal. Tidak ada rasa takut atau kematian di dalam surga, melainkan kebahagiaan yang terus bertambah. Melihat wajah Allah. Puncak kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ketika penghuni surga masuk ke surga, Allah berkata, "Apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih dari ini?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari neraka?" Lalu Allah membuka hijabnya, sehingga mereka bisa melihatnya, dan tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai selain melihat Tuhan mereka. Hadis Muslim. Neraka adalah tempat bagi mereka yang ingkar, durhaka, dan berbuat dosa besar tanpa bertaubat. Di sana, penghuni akan mengalami azab yang sangat pedih dan berkepanjangan sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan, kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah." Quran Surah Al-Qari'ah 89. Neraka memiliki berbagai tingkatan azab, dan penghuni neraka ditempatkan sesuai dengan tingkat kejahatan mereka. Tingkatan neraka yang paling ringan adalah bagi orang yang berdosa kecil, sementara tingkatan terberat adalah neraka jahanam bagi orang kafir dan munafik. Di dalam neraka, penghuni akan menghadapi panas yang luar biasa. Api neraka digambarkan 70 kali lebih panas dari api dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka yang disiksa di dalamnya akan meminum air yang sangat panas yang memotong usus mereka. Quran Surah Muhammad 15. Makanan dan minuman yang menyiksa. Mereka hanya mendapatkan zakum, pohon berduri, sebagai makanan dan air mendidih sebagai minuman. Penyesalan yang mendalam. Penghuni neraka akan terus menyesali perbuatannya di dunia dan memohon untuk dikembalikan ke dunia. Tetapi tidak ada lagi kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, neraka. Jika kami kembali kepada kekafiran, maka sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Ting Allah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara denganku." Quran Surah Al-Mu'minun 107-108. Meskipun neraka adalah tempat azab, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hadir. Beberapa penghuni neraka yang beriman tetapi berdosa akan dikeluarkan dari neraka setelah menjalani hukuman. Mereka akan dibersihkan dari dosa-dosa mereka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka disiksa sesuai dengan dosa-dosanya, lalu mereka dimasukkan ke surga. Hadis Bukhari. Pemahaman tentang surga dan neraka memberikan pelajaran penting. Surga adalah motivasi untuk terus berbuat baik dan meningkatkan keimanan. Neraka adalah peringatan agar kita menjauhi dosa dan kemaksiatan. Rahmat Allah adalah kunci keselamatan, sehingga kita harus selalu memohon ampunan dan ridhanya. Surga dan neraka adalah tujuan akhir setiap manusia, sesuai dengan amal dan keimanan mereka. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan di dunia, dengan fokus pada kebaikan dan menghindari keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh rahmat, dan menjauhkan kita dari neraka. Amin. Pemahaman mengenai 7 tahapan kehidupan setelah meninggal memberikan gambaran jelas tentang perjalanan ruh manusia, dan pentingnya amal perbuatan selama di dunia. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan akhir yang kekal. Dengan memahami tahapan ini, umat Islam diharapkan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat, memperbanyak amal saleh, menjauhi dosa, dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah.
Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diberikan kemudahan dan keselamatan dalam setiap tahap kehidupan setelah kematian. Amin.